memang yayasan ini kan belum berizin seperti itu, sehingga kami sudah melakukan surat peneguran langsung kepada yayasan yang bersangkutan, kepada Mbak Novi seperti itu. Mungkin lihat baik ada orang yang ingin membiayai tersendiri, itu mungkin kalau menurut saya ya sudah, silakan monggo saja. Tetapi dana yang terkumpul itu yang terutama adalah untuk pengobatan Mas Agus. Untuk pengobatan Mas Agus Salim, pengobatan apa? Di mana? Kan semua harus ada begitu. Ini Kemensos jawabannya sama loh apa yang disampaikan Novi ya. Tapi ngeliat muka Farhad Abbas kayak sedih banget gitu ya. Dan semua laporan pasti akan kita cabut terkait dengan Mas Denny. Tunggu dulu, ini terkait saya, Novi bagaimana? Nah. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, jadi kita ngebahas kali ini tentang Agus dipanggil ke Dinsos ya, dan endingnya ya damai. Tapi kita lihat dulu ya videonya seperti apa yang muncul di FYP gue. Mari kita reaction bareng-bareng. Buat temen-temen yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue selalu ngucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk lakukan like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Jika teman-teman ingin komentarnya dibacakan di akhir video, teman-teman bisa langsung aja komen di bawah ya dengan super thanks ya. Nanti kalian bebas berkomentar apapun, karena di setiap akhir video komentar teman-teman akan kita bacakan. Nggak usah berlama-lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Momen Agus bertemu Mensos, Gus Ipul bicara soal donasi les. Yuk kita dengerin apa nih? Kan ya itu adalah hak mereka untuk mempersoalkan. Kalau orangnya nggak terima, kalau orangnya tidak mau, orangnya nggak rela uangnya digunakan untuk kepentingan lain, ya mereka tentu punya protes. Tapi untuk protes kan harus punya bukti. Ini semua yang harus disadari. Jadi ada donatur yang hak-haknya juga harus dipertimbangkan oleh kita semua. Tidak boleh kita juga hanya mengabaikan, karena mereka setelah lihat kalau ada masalah begini mereka jadi berubah pikiran juga bisa. Kemudian dari kami Hat, lo bisa diam nggak sih? Diputer-putar, puter-putar, gede banget lagi wajahnya. Lanjut. Kementerian Sosial ini juga perlu menyampaikan ada undang-undang, ada aturan-aturan yang sebagian tadi sudah saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang kurang nanti Ibu bisa nambahkan ya. Dasar regulasinya sendiri kan sudah jelas, ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1 dan Permensos Nomor 8 Tahun 2021, di mana semua yang mengajukan atau yang melakukan penggalangan dana ini harus yang berbadan hukum. Nah, kami dari Kementerian Sosial tentunya juga melihat dengan kasus Mas Agus tersebut dan juga dari Mbak Novi, memang yayasan ini kan belum berizin seperti itu. Tetapi apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial? Kami sesuai dengan regulasi yang ada, yang pertama adalah melakukan teguran ataupun administrasi, sehingga kami sudah melakukan surat peneguran langsung kepada yayasan yang bersangkutan, kepada Mbak Novi seperti itu. Kemudian kita memanggil kepada Mbak Novi tersebut, kemudian kita klarifikasi kenapa tidak berizin. Memang tadi seperti apa yang disampaikan Gusmen, bahwa Kementerian Sosial tentunya juga harus melakukan sosialisasi, karena memang tidak semua masyarakat setuju bahwa sebenarnya niat dari pengumpulan ini adalah untuk kesembuhan Mas Agus. Sehingga yang pertama kita kembalikan saja dengan niatnya itu sendiri dari ketiga belah pihak ya. Sebenarnya kalau Mas Densu ini kan adalah hanya sebagai media ataupun cara untuk menggalang dananya seperti itu. Nah, bagaimana Mas Densu, Mbak Novi maupun Mas Agus ini kita sepakati bahwa dana yang terkumpul itu ya kita kembalikan. Denger Gus ya, denger. Uangnya dipakai buat kesehatanmu, bukan dipakai ke Aceh. Malah kesehatan dipakai BPJS untuk pengobatan Mas Agus. Jadi tidak perlu mungkin niat baik, mungkin niat baik ada orang yang ingin membiayai tersendiri, itu mungkin kalau menurut saya ya sudah, silakan monggo saja. Tetapi dana yang terkumpul itu yang terutama adalah untuk pengobatan Mas Agus, dan ini adalah menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan dan ketidakpercayaan donatur terhadap apa yang disumbangkan selama ini, sehingga kita tidak perlu menanggapi hal-hal yang lain. Farhad nggak ada inisiatif ya buat ngebantah. Kemarin dia bilangnya itu kan donasi Agus, jadi Agus bebas lah pakai uang itu buat apa gitu kan. Kalau dia pengen BPJS ya bebas, uangnya nanti diperuntukkan untuk apa gitu, bayar utang dia lah. Kok jadi bayar utang?
Ya, intinya sama ya apa yang Densu sama Novi inginkan gitu ya. Kita lihat di komentarnya. Hanya Agus yang banyak dapat donasi. Jadi Agus sumber rezeki buat yayasan. Hah? Gimana sih? Kalau bukan Teh Novi dan Densu yang galang donasi, tidak ada yang mau donasi. Betul. Farhad Abbas ngapain coba videoin sana sini? Pusing kan? Sama saya juga pusing. Itu si Agus nunduk baik, lagi nyimak atau lagi nyusun rencana. Emang kalau ngelihat Agus ini bawaannya negatif aja ya. Bawaannya negatif kita ya. Suasana pertemuan Agus dan pihak Kemensas lagi. Beliau si Novi ini mendapat trading award yang pertama. Saya lihat ini ada tujuan mungkin ya Pak. Tapi sangat tidak elok untuk dia mendapatkan trading award. Ih, iri kan baru-baru ini Teh Novi dapat trading award ya. Iri. Bisa-bisanya dibahas di Kemensas ya. Dari televisi itu dia memanfaatkan penderitaan musibah yang dialami Agus ini. Saya di entertain sebenarnya mempertaruhkan karir saya untuk sampai diolok-olok masyarakat juga karena membela Agus ini, tapi saya lihat Agus ini sangat pantas untuk saya bela Pak. Saya mendengarkan podcast Densu, klarifikasi antara Novi dan Agus, saya dengarkan secara seksama. Saya menyimpulkan bahwasannya memang walaupun harus dibuktikan juga di pengadilan ya, saya menyimpulkan bahwasannya secara hukum Novi telah melakukan kesalahan. Oh, intinya Novi diserang. Makanya bahas-bahas yang trending award itu ya, yang Novi megang piala. Kalaupun misalnya dia punya legal standing, dia tetap tidak boleh mengambil dana dari rekening seorang secara paksa. Sejatinya secara sukarela. Namun di sini kan Agus kan sedang membutuhkan begitu. Dan ada lagi penekanan selanjutnya, yaitu setelah dana diambil, yang menjadi persoalan lagi di sini Pak, saya kaitkan dengan kemanusiaan atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia Agus sejatinya bisa menggunakan dana itu, tapi karena ada perkara ini sehingga itu menjadi mundur. Jadi dana itu di rekening yayasan nggak ngapa-ngapain, sementara di sisi yang lain Agus sedang butuh perobatan begitu. Nah ini menjadi kata kunci, jadi penekanan selain dari kasus hukumnya tadi Pak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Satu, ngebahas piala. Dua, ngebahas uang yang ditarik. Oke, kita lihat deh komentar netizen. Jadi kemana-mana kamu bercerita Neng. Betul, saya aja pusing ya. Apa hubungannya Teh Novi mendapatkan penghargaan award sama si Agus sedih ini? Buih, ampun. Kok jadi kesana kesini kesono mirip pengacaranya ya, si F ya. Membangun narasi bahwa Novi yang sengaja bikin kasus ini berlarut-larut agar dia bisa viral dalam kurung menang awards, yaitu itu udah dijelasin tuh ya. Membangun narasi intinya biar seakan-akan jelek nih Novi di mata Kemensos. Ya Kemensos apa hubungannya gitu ya? Yang milih kan netizen. Nah ini donasi ini awalnya adalah untuk pengobatan Mas Agus Salim. Niatnya ke sana semua. Maka kita ingin dikembalikan ke sana semua. Bahwa peruntukannya seperti apa harus dipertanggungjawabkan. Misalnya ya tadi ini udah di atas 500 juta. Ya harus dipertanggungjawabkan. Pendapatan yang didapat itu untuk apa saja? Untuk pengobatan Mas Agus Salim, pengobatan apa? Di mana? Kan semua harus ada begitu. Ini Kemensos jawabannya sama loh apa yang disampaikan Novi ya. Tapi ngeliat muka Farhad Abbas kayak sedih banget itu ya. Orangnya nanti harus dilaporkan ke Kementerian Sosial. Nah, jadi hasil audit akuntan publik itu nanti harus dilaporkan juga ke Kementerian Sosial. Di samping harus dilaporkan ke donasi. Oh jadi uang yang akan digunakan di kebutuhan Agus nanti harus ada laporannya secara jelas. Harus dilaporkan ke kami. Nggak bisa dia gunakan untuk urusan yang lain. Oh gitu. Gimana Bang Farhad? Artinya nanti uang apabila udah jelas kan? Artinya siap enggak? Udah jelas kan? Kemarin kayak gitu Artinya melaporkan uang yang akan digunakan nanti. Udah gini nih, kali ini jangan kayak ngajarin bebek berenang. Karena Pak Pendeta udah memberi kisi-kisi gitu kan. Langsung anteng ya. Bahkan di sini nih lihat nih komentar netizen. Cuma beda orang yang menyampaikan doang. Teh Novi dari kemarin udah ngomong gini loh. Kalau kemarin dia berani bantah, jawabannya apa? Ya enggak, ini kan uang Agus. Jadi Agus bebas buat pakai dia apa gitu. Kemarin kayak gitu jawabannya si Farhad ya. Sekarang ya udah, kalian jangan ngajarin bebek berenang.
Next, dalam hatinya Farhad, gua laporin juga nih menteri. Farhad dan Denny Sumargo akan cabut semua laporan termasuk laporan Agus ke Novi. Ya, nanti diminta. Ya, ada tambahan? Ada pertanyaan? Bang Densu, Bang Farhad mungkin bisa mohon izin terkait untuk laporan yang di Polda Metro dan itu mungkin saat ini seperti apa? Apakah dicabut atau gimana mungkin Bang? Untuk masing-masing Dan memang semua laporan pasti akan kita cabut terkait dengan Mas Denny. Dan Denny juga harus cabut. Tunggu dulu, ini terkait saya, Novi bagaimana? Nah, Ini sayang Novi. Saya sayang kamu juga. Semua harus cabut. Semua saya. Terkait Agus kita cabut. Oke. Itu baru. capek-capek polisi nerima semua laporan, dicabut semua. Itu berkasnya udah segini nih, dicabut semua. Tapi itu tadi pinter loh Denny Sumargo, karena Farhad Abbas ini pinter bermain kata ya, kata Denny Sumargo. Jadi dia menanyakan lagi gimana Novi. Nanti tiba-tiba pas sudah keluar dari Kemensos, Novi dapat kita laporkan ini Sumargo kabur. Berarti artinya semuanya Bang dicabut. Oke, damai berarti ya Bang. Pokoknya kita nggak mau cubit-cubitan, maunya cabut-cabutan. hai. Mas Denny sendiri. Gus Menteri lagi repot nih. Ini baju ini aja dapat teman keluarga Kementerian Sosial. kasihan Agus ya, dah Agus gak jadi terima uang donasi ya. Farhad sudah damai, semoga beneran damai ya. Gue takutnya sih kayak sebelumnya yang Denny Sumargo nyamperin Farhad, tiba-tiba pas Denny pulang beda lagi ceritanya. Yuk kita lihat komentarnya. Semua cabut laporan, Alfilim buat laporan baru. Bener lagi, bener. Ini Alfilim belum selesai nih ya. Dia kalau ada Densu nape kayak gitu ya. Nah, bener. Langsung jadi apa ya? Lembut gitu kan aja. Rasa raut wajah yang kecewa Agus dan keluarganya karena pemakaian uang donasi harus dilaporkan. Ya, nggak bisa check out lagi, Blis. Yang kemarin sempat dipakai untuk tidak kebutuhan sebagai pengobatan, kiranya apakah itu juga akan dilaporkan mungkin dari pihak Agus seperti itu? Ya nanti itu kita lihat aja prosesnya gimana. Soalnya itu belum bisa saya jawab. Tapi Agus bersedia, artinya siap apabila artinya menggunakan uang donasi harus melaporkan nih kepada Kemensos sendiri. Siap. Kita ikutin aja aturan hukumnya gimana nanti pas dari Pak Kemensos yang udah dibicarakan. Agus ada rasa kecewa atau gimana? Mungkin tadi kan katanya happy, mungkin ada sedikit kecewa terkait pertemuan. Ada nggak? Nggak ada rasa. Nggak ada. Berarti Agus bohong banget. Bisa dibilang happy hari ini, happy ya pertemuan hari ini. Happy. Bohong ya. Karena gue inget banget deh di podcastnya Densu, kalau nggak salah dia bilang uangnya tuh pengen dipakai buat ke Aceh. Kali ini nggak bisa ke Aceh ya. Kita lihat deh komentarnya. Kemarin pas Agus gunting pita, Wawa ketawa. Sekarang muka Wawa berubah. Oh, muka Wawa berubah. Nanti kita coba lihat ya. Aku fokus wajah istrinya Agus, kayaknya ada yang plong gitu, kayak ada beban sedikit lepas. Capek nggak sih istrinya Agus? Kayak dia nggak ngomentarin, cuma ya Wawa sama Agus selalu bikin masalah terus ya. Seumur hidup itu lama loh Elmi. Yakin kamu bakal dampingin Agus lamanya. Waduh. Oke, kita lihat wajah Wawa aja deh. Ini Pak Menteri loh yang ngomong. Kenapa pada pasang wajah datar? Ingat bahwa donasi yang dikumpulkan itu diniatkan untuk membantu masyarakat. Tidak bisa kemudian diserahkan aja gunakan untuk yang lain, tidak bisa, karena donasi itu memang sejak awal. Lihat wajahnya ya, wajahnya pada datar semua. Wawa udahlah ya. Gue suruh balikin nih uang yang berapa ratus juta kalau nggak salah ya. Nih, Wawa itu masih punya hutang guys, lihat ya, dengerin ya. Ternyata uang yang dipakai Wawa belum dikembalikan. Berarti Wawa harus mempertanggungjawabkan uang yang dipakai di depan Kemensos. Ayo semua dengerin ya. Uang yang dipakai oleh Wawa sendiri sejauh ini sudah dikembalikan Bang Simbang yang 98 itu. Sepengetahuan kita dan berdasarkan terakhir kita berkomunikasi juga tentunya ya dengan Mas Agus dan keluarga, itu belum ada pertanggungjawaban berupa transfer balik ya, gitu. Itu sih belum ada. Dari Kemensos sendiri kan mengharuskan adanya audit dan transparansi gitu kan untuk pengeluaran sendiri. Berarti itu memang dari pihak Tenovi sendiri memang akan ini nggak sih langsung mempertanyakan gitu. Itu kan bisa dibilang haknya yang harus dikembalikan, walaupun itu memang sudah
untuk pengobatannya Agus sendiri, tapi kan itu bukan digunakan untuk pengobatan Agus ya. Itu gimana dari Agus sendiri? Jadi soal uang itu kita tunggu dari Kemensos. Posisi kedudukan uangnya seperti apa. Jadi kita juga tidak mau mencederai daripada upaya Kemensos untuk melakukan langkah-langkah mediasi yang memang itu kita harapkan sebenarnya. Gitu. Jadi seperti apa nanti hasil daripada mediasi di Kemensos, ya itu yang akan menjadi rule kita, aturan kita. Wak, gimana Wak? Pantesan kamu tadi sedih Wak. Dipertanggungjawabkan Wak. 100 juta. Kalau nggak salah Wak punya utang jadi Agus yang bayar ya. 100 juta. Uangnya balikin Wak. Ini kalau dilihat-lihat ya, ini kayak Agus, terus Novi ini kayak Farhat gitu. Farhat versi pakai peci deh. Let's go, kita lihat videonya. Iya. Ajay. Nengok ya. Iya. Asik. Nah itu ya, kita lihat deh komentarnya. Pasti ajaran Kak Yolo ini. Terima kasih Kak Yolo sudah mengajak Teh Novi rehat sejenak dari masalah yang dihadapi. Bayangin gimana perasaan Agus kalau ngeliat ini. Ikut joget. Maaf ya Teh Novi, kalau mau bercanda harusnya lihat situasi dulu. Ya inilah situasi yang tepat. Ya karena udah berdamai kan, ya udahlah. Seperti biasa kita baca diskusi dari Super Thanks buat di akhir video. Oke, kita dapat Super Thanks dari Lovely Selasa Rongkut 6297. Ini makasih banget nih yang udah ngirim-ngirim super thanks, memberikan support channel ini ya, untuk Kak Lovely terutama ya. Nah di sini dia bilang kayak gini, bisa nggak sih Farhat Abbas itu diboikot aja dari semua stasiun TV dan sosial media? Soalnya setiap kali lihat dia ngomong nggak ada satupun kalimat dia yang mendidik. Bisanya cuma mengadu domba dan memperkeruh suasana. Terima kasih. Nah, kalian yang jawab. Kalau jawaban saya harusnya sih bener, boikot saja. Karena sebenarnya masalah Agus ini kan simple gitu kan. Apa yang diomongin ke Mensos itu sama yang diomongin sama Teh Novi. Ya kita udah nge-reaction ya tadi ya. Gimana, setuju nggak kalau Farhat diboikot? Ini hanya bertanya loh, bertanya ya. Tulis komentar. Saya takut nanya-nanya kayak gini ya. Bertanya dan cuma bacaan komentar ya. Lanjut ya, kita coba lihat top komen kita ya di video terbaru, yaitu tentang Firdaus ya marah ke Novi. Dari Jeffrey Fajar Setiandi, emang bener ya kata Hotman Paris, kasus uang donasi sebenarnya hanya sebatas buat para pengacara cari pansos biar masuk TV. Buktinya lama-lama banyak pengacara yang masuk yang bermunculan. Aduh. Wendy Bostami, Pak Riki Sitohang, tolong tonton Question TV Alvin Lim tentang kasus 10 bayi yang pernah dipermasalahkan oleh Dinsos. Setahu saya kasus ini sudah selesai dan bayi sudah dikembalikan ke yayasan. Sekarang Alvin Lim mengangkat kasus tersebut kembali dengan Bugatti PPO dan melaporkan ke polisi. Karena gue nggak tahu si Alvin Lim ini kayaknya pengen bikin perkeruh suasana lagi menurut saya ya, karena dia coba ngungkit masa lalunya Teh Novi. Dan ada salah satu video nih, mungkin bisa gue tunjukin sedikit ya. Makin panas, Alfilim melaporkan Teh Novi mengatakan yayasan bayi-bayi nggak jelas. Memang ada bayi yang nggak jelas. Ya ini yang kata netizen, Farhat udah damai, Alfilim pengen melaporkan. Itu nggak ada intinya di situ. Bang, kenapa dengan menggunakan pasal tersebut kan yang parodi kan itu dari netizen semua ya? Kenapa harus Teh Novi yang ya. Jadi bukan hanya Novi aja yang saya laporkan, ya bukan hanya Novi yang saya laporkan. Novi saya laporkan karena dia ada podcast dan dia ada beberapa video yang dia ujarkan menghasut. Dah, males saya dengarnya ya. Intinya dilaporkan guys. Males denger Alvin, capek. Dari Sasmeni 5828, lanjut Mbak, mencerdaskan si FA. Waduh. Setuju. Oke guys, mungkin videonya cukup sampai situ aja. Thank you banget yang udah berkomentar dan memberikan super thanks. Dan saya di sini Fadli undur diri dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dengan kata salah. Sampai jumpa di next video. See you. Bye. Bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.